Rizka adalah gadis muda, baru menginjak usia 21 tahun. Cantik, dengan kulit kecoklatan yang sehat, mata yang cerah penuh semangat, serta senyuman yang selalu menawan. Di desanya, dia dikenal sebagai gadis yang pekerja keras. Orang tuanya adalah petani yang hidup dengan apa adanya. Keinginan untuk membantu keluarganya telah mendorongnya untuk merantau jauh. Sebagian besar teman-teman sebayanya memilih menikah muda, namun Rizka memiliki impian yang lebih besar, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya. Setelah melalui pertimbangan panjang, dia akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai TKW, tenaga kerja wanita, di Arab Saudi. Gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit membuatnya tidak punya banyak pilihan. Rizka ingin mengubah nasib keluarganya, mengirimkan uang, membangun rumah yang lebih layak, dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk adik-adiknya. Pagi itu, dengan hati yang berdebar, Rizka berpamitan dengan ibu dan ayahnya. "Jaga diri baik-baik, nak," pesan ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya hanya mengangguk, berusaha tegar meski hatinya berat. Mereka tahu ini adalah pengorbanan besar dari anak semata wayang mereka. Dengan satu pelukan hangat, Rizka meninggalkan rumah yang penuh kenangan itu. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya Rizka tiba di Arab Saudi. Cuaca panas yang langsung menyambutnya begitu berbeda dengan suasana di kampung halamannya. Tapi dia tidak merasa cemas. Rizka tahu bahwa ini adalah langkah awal dari perubahannya. Rizka dibawa ke sebuah kota besar, tempat dia akan bekerja sebagai penjaga toko makanan. Toko tersebut cukup terkenal dan ramai dikunjungi oleh orang-orang lokal. Di sana, dia akan bekerja di bawah majikan seorang pria bernama Ali, yang merupakan pemilik toko tersebut. Ali, seorang pria Arab berusia sekitar 30-an, tampaknya cukup sibuk, namun begitu melihat Rizka yang baru datang, ia menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Rizka. Saya harap kamu bisa merasa nyaman di sini. Kami akan menjadi keluarga baru bagi kamu," kata Ali dengan bahasa Inggris yang cukup lancar. Rizka merasa sedikit terkejut, karena biasanya banyak orang di Arab Saudi yang tidak begitu fasih berbahasa Inggris. Namun, ia merasa sedikit lega. Hari pertama bekerja tidak semudah yang Rizka bayangkan. Meskipun di toko itu cukup ramai, pekerjaan sebagai penjaga toko cukup menuntut. Dia harus siap melayani pelanggan, menjaga kebersihan, dan memastikan stok makanan selalu tersedia. Namun, meskipun itu pekerjaan yang cukup berat, ada rasa kelegaan dalam hatinya. Ali tidak pernah bersikap kasar, malah ia sering memberikan Rizka beberapa kata penyemangat. Dalam setiap interaksi mereka, ada rasa kekeluargaan yang tumbuh, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Ali memang seorang pria yang sangat memperhatikan orang lain. Ia tak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga sering berbagi cerita mengenai kehidupan, budaya, dan agama mereka. Rizka terkadang merasa asing, namun ia selalu merasa dihargai. Ali bahkan beberapa kali membawakan makanan khas Arab untuknya, dengan mengatakan, "Ini untuk kamu, Rizka. Semoga kamu suka." Hidup di tanah asing ini memang tidak mudah, namun Rizka merasa sedikit lebih tenang. Setiap malam, setelah bekerja seharian, dia akan menelepon ibu dan ayahnya di Indonesia, menceritakan pengalaman hari itu. Meskipun tidak bisa bertatap muka, Rizka merasa dekat dengan keluarga. Uang yang dia kirimkan mulai mengalir ke rumah, membantu orang tuanya untuk hidup. Namun, Rizka tahu bahwa dirinya tidak boleh lengah. Setiap hari, ia bekerja keras, menjaga toko, melayani pelanggan dengan ramah, dan terus belajar banyak hal tentang budaya di sekitarnya. Meski jauh dari rumah, Rizka merasa bahwa pekerjaan ini memberikan harapan dan masa depan yang lebih cerah, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Suatu pagi, Rizka mendapat kejutan. Ali memintanya untuk datang ke ruang kerjanya. "Rizka, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Ali dengan nada serius, namun tetap ramah. Rizka masuk ke ruangannya, merasa sedikit bingung dengan ekspresi Ali yang berbeda dari biasanya. "Ada apa, Ali?" tanya Rizka. Ali menghela napas panjang, kemudian berkata, "Aku ingin kamu tahu, kamu telah bekerja sangat keras di sini. Aku sangat menghargaimu. Aku juga ingin kamu tahu bahwa aku melihat potensi besar dalam dirimu, tidak hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai pribadi yang luar biasa." Rizka tersenyum, merasa sedikit lega mendengar pujian tersebut. Namun, dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Ali. Ali melanjutkan, "Aku ingin kita bekerja lebih dekat bersama-sama. Mungkin, lebih dari sekadar hubungan profesional ini." Rizka terdiam, perasaan campur aduk, namun,
Ada sebuah perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih kepada majikannya. Namun, untuk sekarang, Rizka memilih untuk fokus pada pekerjaannya dulu. Apapun yang akan datang, dia tahu bahwa ini hari-hari berlalu dengan cepat, dan Rizka mulai merasa lebih nyaman di tanah Arab. Ali, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, selalu meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Setiap percakapan mereka membuat Rizka merasa lebih dekat dengan pria itu. Ali tak hanya memberi arahan dalam pekerjaan, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih. Rizka mulai merasa bahwa dia bukan sekadar pekerja di toko tersebut, melainkan seseorang yang dihargai. Suatu hari, ketika toko sedang sepi pengunjung, Ali mengundang Rizka untuk duduk bersama di ruang kerjanya. Dia menyodorkan secangkir teh manis khas Arab dan memintanya untuk berbicara lebih banyak tentang kehidupannya di Indonesia. Rizka, yang pada awalnya merasa canggung, akhirnya membuka diri dan menceritakan tentang keluarganya, hidup sederhana di desa, dan impiannya untuk memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar ketika mendengar tentang ketulusan Rizka. "Kamu luar biasa, Rizka. Aku sangat menghargai semangat dan tekadmu. Tidak mudah menjalani hidup seperti itu," katanya dengan suara lembut. Rizka tersenyum, merasa nyaman dengan percakapan itu. Dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Ali memang baik hati dan sangat peduli, tetapi Rizka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh cinta padanya. Lagi pula, Ali adalah majikan, dan mereka berasal dari budaya yang sangat berbeda. Namun, hari demi hari, kedekatan mereka semakin nyata. Ali mulai mengajak Rizka makan siang bersama, setelah jam kerja, mengajaknya ke pasar untuk membeli bahan makanan, atau hanya sekadar berbicara tentang berbagai hal di luar pekerjaan. Rizka merasa bahwa Ali bukan sekadar seorang majikan, tetapi juga seorang teman yang selalu ada untuknya. Suatu malam, ketika toko sudah tutup dan hanya ada mereka berdua yang masih berada di sana, Ali duduk di depan Rizka dan berkata dengan suara pelan, "Rizka, aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku sudah lama merasa ada yang lebih dari sekadar rasa hormat terhadapmu. Aku jatuh cinta padamu." Rizka terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar hebat. Ali, seorang pria yang sudah seperti kakak bagi Rizka, ternyata menyimpan perasaan yang lebih dalam. Ia merasa bingung, tak tahu bagaimana merespons. Meskipun ia sangat menghargai Ali, Rizka tahu bahwa hubungan seperti itu tidaklah mudah. Ada perbedaan budaya yang besar, dan di dalam hatinya, Rizka masih berfokus pada tujuan utama, membantu keluarganya. "Ali, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku merasa terhormat, tapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku tidak ingin hal ini mengganggu pekerjaan kita," kata Rizka dengan suara pelan, berusaha menyembunyikan perasaan yang campur aduk. Ali tersenyum lembut dan mengangguk, tampak mengerti. "Aku paham, Rizka. Aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargaimu lebih dari sekadar pekerjaanku. Tapi aku akan menghormati keputusanmu, apapun itu." Malam itu, Rizka pulang ke tempat tinggalnya dengan perasaan yang penuh pertanyaan. Dia memikirkan kata-kata Ali berulang kali. Apakah dia juga memiliki perasaan yang sama, atau apakah itu hanya kekagumannya terhadap kerja keras Rizka? Meski kebingungannya semakin dalam, ada sesuatu dalam hatinya yang mulai meresap. Sebuah rasa yang mungkin lebih dari sekadar persahabatan. Keesokan harinya, hubungan mereka tampaknya tidak berubah. Mereka melanjutkan pekerjaan seperti biasa, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa dipungkiri. Rizka merasa canggung, tetapi Ali selalu berusaha membuatnya nyaman. Dalam setiap tatapan mereka, ada sesuatu yang tak terucapkan, tetapi tetap terasa. Hari-hari berlalu, dan meskipun awalnya Rizka berusaha menghindari perasaan itu, lambat laun, dia mulai menerima kenyataan bahwa perasaan Ali bukanlah hal yang bisa diabaikan. Setiap kali mereka berbicara, ada kedekatan yang semakin mendalam. Rizka merasa bahwa Ali bukan hanya seorang majikan yang baik, tetapi juga seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Suatu sore, setelah toko tutup, Ali mengajak Rizka berjalan-jalan di sekitar kota. Mereka menyusuri jalanan yang diterangi lampu-lampu kota, berbicara tentang berbagai hal, makanan, budaya, bahkan tentang impian masing-masing. "Aku ingin suatu hari nanti, kamu bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kebahagiaan. Aku ingin kamu merasa bahwa perjalanan ini memberikan sesuatu yang berarti dalam hidupmu," kata Ali sambil tersenyum lembut. Rizka hanya diam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang, "Aku memang ingin itu, Ali. Aku ingin membantu keluargaku.
Tapi aku juga ingin merasakan kebahagiaan. Aku mulai berpikir, mungkin kebahagiaan itu tidak hanya tentang uang atau materi. Mungkin kebahagiaan itu ada pada perasaan saling menghargai dan mencintai. Ali menatapnya dengan penuh perhatian. Rizka, aku tahu kita berbeda, dan aku tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap berjalan bersama kamu dalam perjalanan hidup ini. Rizka merasa hatinya berdebar. Pada saat itu, dia tahu bahwa apa yang mereka miliki sudah lebih dari sekadar hubungan profesional. Mereka berdua saling jatuh cinta, meskipun banyak hal yang harus mereka hadapi. Tidak lama setelah itu, Ali melamar Rizka. Meskipun ada keraguan dalam diri Rizka, ia merasa bahwa ini adalah jalan yang benar. Ali bukan hanya seorang majikan yang baik hati, tetapi juga seorang pria yang penuh cinta dan pengertian. Dengan perasaan yang penuh harapan, Rizka akhirnya menerima lamaran itu. Setelah Rizka menerima lamaran Ali, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Meski belum resmi menikah, Ali memperlakukan Rizka dengan penuh cinta dan perhatian. Di toko, mereka tetap menjaga profesionalisme. Tetapi di balik itu, Ali sering mengunjungi kamar Rizka untuk berbicara dan menghabiskan waktu bersama. Kunjungan-kunjungan itu awalnya hanya berupa percakapan panjang tentang kehidupan dan impian mereka. Tetapi seiring waktu, hubungan mereka menjadi lebih dalam dan intim. Pada suatu malam, setelah bekerja seharian, Ali datang ke kamar Rizka seperti biasanya. Ia membawa makanan khas Arab yang menjadi favorit Rizka, sambil tersenyum lembut seperti biasa. Aku ingin memastikan kamu makan dengan baik, Rizka. Kamu sudah bekerja terlalu keras, katanya sambil duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Percakapan malam itu lebih mendalam dari biasanya. Mereka berbicara tentang masa depan, impian, dan keinginan Ali untuk menjadikan Rizka bagian dari hidupnya selamanya. Dalam kehangatan malam itu, cinta mereka tumbuh semakin besar. Ali menunjukkan perhatian dan rasa cintanya dengan cara yang tulus, dan Rizka merasa nyaman berada di dekatnya. Hubungan mereka pun menjadi semakin erat. Beberapa minggu berlalu, dan Rizka mulai merasa perubahan dalam dirinya. Ia sering merasa mual di pagi hari. Lelah meskipun tidak banyak bekerja, dan selera makannya berubah drastis. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan karena rutinitas pekerjaan yang padat. Namun, ketika gejala itu terus berlanjut, Rizka memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan membuat Rizka terkejut. Dia hamil. Perasaan bahagia bercampur gugup menyelimuti dirinya. Ia tidak menyangka bahwa hubungan cintanya dengan Ali akan membawa mereka pada sebuah perjalanan baru yang besar. Dengan perasaan campur aduk, Rizka memutuskan untuk memberitahu Ali. Malam itu, ketika Ali mengunjunginya, Rizka terlihat lebih tenang dari biasanya. Tetapi Ali menyadari ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ada apa, Rizka? Kamu terlihat sedikit gugup malam ini, tanya Ali dengan nada lembut. Rizka mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, Ali, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku baru saja kembali dari dokter. Aku hamil. Mata Ali membesar, tampak terkejut, tetapi tak lama kemudian senyuman hangat menghiasi wajahnya. Serius, Rizka? Ini luar biasa, katanya dengan penuh antusias. Ali segera memeluk Rizka dengan penuh cinta, meyakinkannya bahwa mereka akan menghadapi semuanya bersama. Kita akan melewati ini, Rizka. Kamu adalah bagian dari hidupku, dan sekarang kita akan memiliki keluarga kecil kita sendiri. Aku akan segera memberitahu keluargaku dan menyelesaikan semua hal yang diperlukan untuk pernikahan kita, ujar Ali dengan tegas. Rizka merasa lega mendengar kata-kata Ali. Meskipun situasi mereka tidak mudah, Rizka percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Ali berjanji untuk segera menikahi Rizka secara resmi, memastikan bahwa anak yang mereka miliki lahir dalam keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Setelah mengetahui bahwa Rizka hamil, Ali bergerak cepat untuk mengatur pernikahan mereka. Ia tahu bahwa waktu adalah hal yang penting, terutama dengan kondisi Rizka yang sedang mengandung. Ali berkonsultasi dengan keluarganya, menjelaskan situasi dan perasaannya terhadap Rizka. Meski sempat ada keraguan dari beberapa anggota keluarga, Ali berhasil meyakinkan mereka bahwa Rizka adalah pilihan terbaik untuk hidupnya. Pernikahan sederhana, namun khidmat pun diselenggarakan di kota tempat mereka tinggal. Dengan pakaian khas Arab, Rizka tampil memukau sebagai seorang pengantin, meski kehamilannya masih dalam tahap awal. Ali tampak bahagia berdiri di sampingnya, dan momen itu menjadi awal dari kehidupan baru mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah pernikahan, perhatian Ali terhadap Rizka semakin besar.
Ia memastikan bahwa Rizka mendapatkan semua kebutuhan selama masa kehamilannya, makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan bahkan mengurangi jam kerja Rizka di toko. Ali juga mulai memikirkan rencana jangka panjang, termasuk kepulangan mereka ke Indonesia setelah anak mereka lahir. Beberapa bulan kemudian, saat musim panas mulai memuncak di Arab, Rizka melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ali menamai anak mereka Hasan, yang berarti kebaikan dalam bahasa Arab. Kelahiran Hasan membawa kebahagiaan yang tak terkira dalam hidup mereka. Ali, yang sebelumnya hanya sibuk dengan urusan toko, kini sepenuhnya berfokus pada keluarga kecilnya. Rizka merasa hidupnya berubah sepenuhnya. Dari seorang gadis desa sederhana yang merantau ke negeri asing, kini ia menjadi seorang istri dan ibu. Meski banyak tantangan yang dihadapi, cinta antara Rizka dan Ali membuat semuanya terasa lebih ringan. Setelah Hasan berusia beberapa bulan, Ali mengusulkan agar mereka kembali ke Indonesia untuk mengunjungi keluarga Rizka. Ia tahu betapa rindunya Rizka terhadap keluarganya, dan ia juga ingin memperkenalkan istri serta anaknya kepada mereka. Rizka merasa sangat bahagia dengan keputusan itu. Dengan dukungan finansial yang kuat dari Ali, mereka pulang ke Indonesia membawa banyak hadiah dan uang untuk keluarga Rizka. Saat tiba di desa, keluarga Rizka menyambut mereka dengan sukacita. Orang tua Rizka menangis haru melihat anak mereka pulang dengan kehidupan yang lebih baik, bersama seorang suami yang mencintainya, dan seorang cucu yang sehat. Ali membantu merenovasi rumah keluarga Rizka, memperbaiki segala kekurangan yang ada, dan bahkan memberikan modal untuk usaha kecil-kecilan bagi keluarga. Rizka merasa bangga karena bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya, sesuai dengan janji yang ia buat ketika pertama kali merantau. Setelah beberapa bulan tinggal di Indonesia, Ali dan Rizka memutuskan untuk menetap sementara di sana. Ali memulai usaha kecil di kota terdekat, sementara Rizka fokus merawat Hasan dan mendukung keluarganya. Kehidupan mereka kini dipenuhi kebahagiaan dan keberkahan, jauh dari kesulitan yang pernah mereka alami sebelumnya. Rizka tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya ke Arab akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang gadis desa sederhana, ia kini menjadi seorang istri, ibu, dan pilar kebahagiaan bagi keluarganya. Ali, dengan segala cinta dan dukungannya, menjadi pasangan yang sempurna untuk Rizka, membangun kehidupan bersama yang penuh cinta dan rasa syukur.